Ya pemirsa, komuter lain relasi Jatinegara Jakarta Bogor anjlok dan menabrak tiang listrik di Kebun Pedes Kota Bogor, Jawa Barat Minggu kemarin. Ya, lalu bagaimanakah perkembangan perbaikan jalur komuter lain Jakarta Bogor? Telah terhubung dengan rekan kami Wahyudi Ritonga langsung dari stasiun Depok Baru, Jawa Barat. Silakan rekan Wahyudi dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Reva dan juga Vandana terkait kecelakaan kereta yang terjadi pada rute Jakarta Bogor pada hari Minggu 10 Maret sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat kemarin. Hari ini situasi sudah kembali normal, berangsur normal, yang mana kereta untuk jurusan Jakarta Bogor telah kembali beroperasi dengan normal. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini, kita sudah bersama Humas dari PT KCJ yaitu Mbak Eva Hairunisa. Halo, selamat sore. Selamat sore. Mbak Eva, seperti apa perkembangan terbaru dari pasca kecelakaan yang terjadi pada Minggu 10 Maret kemarin? Ya, jadi perkembangan untuk saat ini ya, setelah kejadian peristiwa anjlokan kemarin di Kebun Pedes ini, proses evakuasi sudah selesai dilakukan pada pagi tadi, hari pukul 3 dini hari pagi tadi. Nah, setelah proses evakuasi dilakukan dari sarana KRL tersebut ditarik, perbaikan prasarana pun juga lanjut dilakukan. Nah, sehingga untuk pemberangkatan kereta dari stasiun Bogor itu baru dapat dioperasikan pada pukul 5 pagi tadi. Karena biasanya kereta pertama itu ada sekitar pukul 4 pagi ya. Nah, ini baru pukul 5 pagi dan ini pun pukul 5 pagi ini baru bisa menggunakan satu jalur. Nah, sehingga memang pagi tadi di stasiun Bogor sendiri jumlah jadwal pemberangkatan KRL yang biasanya dari Bogor itu lebih banyak berkurang. Karena sebagian lagi kami alihkan ke stasiun Cilebut, stasiun Bojonggede, Citayam, dan juga stasiun Depok. Nah, kemudian pada pukul 14 setelah perbaikan lanjut dilakukan, itu tim dari Prasarana PT KAI Daup 1 mereka melakukan pemasangan kembali tiang-tiang listrik aliran atas yang sempat rubuh ya, sekitar 2 tiang. Kemudian juga jaringan kabel listrik aliran atas diperbaiki dan juga bantalan rel, pemeriksaan dan lain-lain. Pukul 14 siang tadi dinyatakan sudah aman dan bisa dilalui KRL, sehingga bisa dikatakan untuk perjalanan KRL lintas Bogor Jakarta Kota dan sebaliknya ini sudah kembali normal sejak pukul 14 siang tadi. Berapa lama proses untuk perbaikan dan juga apa sih yang menjadi kesulitan dalam proses evakuasi untuk perbaikan semuanya? Ya. Jadi kalau proses perbaikan sebenarnya dilakukan secara paralel semuanya untuk mempercepat layanan kembali dapat dilakukan. Sejak kemarin kejadian, semua tim sudah bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing. Contohnya ada dari prasarana jalur rel, mereka langsung melakukan pengecekan dan pemeriksaan hal-hal yang mungkin di luar lokasi, titiknya ada karena keretanya belum dievakuasi kemarin ya. Kemudian dari tim listrik aliran atas, tim dari sarana ini semuanya masing-masing langsung bekerja sampai dengan pukul 14 siang tadi dinyatakan sudah bisa dilalui. Nah, sebenarnya proses ini dilakukan memang cukup agak panjang ya kita lihat karena memang ada tiang listrik yang sempat rubuh sehingga kereta itu tidak bisa langsung diangkat. Setelah kren datang, kereta itu tidak bisa langsung diangkat ke jalur rel. Tapi terlebih dahulu tiang-tiang ini harus diangkat, baru proses pengangkatan kereta. Seperti itu, dan kemudian langsung ditarik. Nah, memang tadi kereta baru ditarik jam 3, karena sebenarnya jam 1 itu sudah posisi sudah diangkat di atas rel. Tapi baru ditarik sekitar jam 5 itu, karena kita juga memikirkan keluar masuk operasional KRL di stasiun Bogor, itu kita utamakan lebih dulu. Karena kalau kereta tersebut ditarik ke stasiun Bogor, pasti sedikit banyak akan mengganggu lalu lintas KRL yang kita upayakan dapat beroperasi dari stasiun Bogor pada pagi hari tadi. Baik, Mbak Eva, terkait kecelakaan juga terdampak kepada penumpang yang kemarin menjadi korban. Sebenarnya ada berapa jumlah korban dan seperti apa penanganannya? Jadi untuk secara keseluruhan dari kejadian kemarin ada sekitar 19 korban yang mengalami luka. 3 diantaranya itu dari kru kami, yakni masinis, petugas pelayanan KRL, dan juga petugas pengawalan KRL yang ada di kereta pertama. Dan 16 korban lainnya itu pengguna jasa KRL yang berada di gerbong 1 dan gerbong 2 ya kebanyakan. Nah, untuk korban sendiri semuanya sudah pulang kemarin itu sekitar 14 orang. 2 korban lagi itu baru tadi hari ini karena masih ada pemeriksaan lanjutan. Sementara untuk 3 kru kami saat ini masih di rumah sakit, tapi kondisinya secara fisik semuanya baik. Hanya memang kita menginginkan ada pemeriksaan seperti general check up lah. Jadi mereka melakukan CT scan, MRI, karena kan pada saat kejadian mereka itu banyak terbentur. Untuk masinis khususnya ya. Dan setelah ini kan mereka juga akan kembali bekerja kalau sudah pulih. Nah, sehingga kita ingin meyakinkan bahwa kondisinya ini benar-benar fit. Mbak Eva, dan untuk mengetahui seperti apa rute perjalanan dari Jakarta Bogor,
Sudah bersama kami juga Kepala Stasiun Depok Baru, yaitu dengan Pak Fajar. Seperti Pak Fajar, apakah ada penurunan penumpang dari pasca kecelakaan ini? Ya, kalau untuk penurunan penumpang sendiri di hari Minggu kemarin itu, kalau kebiasaan kita di weekend itu sekitar 27 sampai 40 ribu penumpang, tapi untuk kejadian kemarin kita sekitar 23 ribu penumpang. Itu pun kita juga berimbas karena ketika kejadian banyak sekali penumpang yang turun di Depok Baru khususnya dan di Depok Lama itu pada mencari untuk angkutan dan pengembalian tiket juga. Jadi kita pengondisian di sini, dan di sini kita ada satu jalur juga, jadi bisa kita manfaatkan untuk pola operasi untuk melakukan persilangan dan pengaturan KRL juga gitu aja sih. Lalu seperti apa nih dengan penurunan jumlah penumpang ini, ada langkah khusus nggak dari pihak stasiun sendiri? Ya, yang pasti kalau kita pihak stasiun yaitu selalu kita akan ada announcer untuk pemberitahuan, itu kita umumkan setiap 5 menit sekali, dan setiap ada penumpang nanya kita umumkan lagi. Jadi emang kita benar-benar karena terganggunya jalur di kereta api ini atau terganggunya KRL ini, kita harus memberikan informasi sejelas-jelasnya. Apalagi kalau penumpang hari Minggu atau weekend itu ada penumpang-penumpang awam yang baru aja naik KRL. Jadi benar-benar teman-teman itu kerja keras untuk mengumumkan, menginformasikan dengan kata-kata yang patah-patah dan sejelas mungkin. Karena penumpang baru semua, bukan penumpang KRL yang dia setiap hari berjalan, penumpang rutin. Ini penumpang-penumpang baru yang mau liburan gitu. Jadi kita harus benar-benar ekstra. Jadi teman-teman PKD pun berkeliling, jalan keliling. Bapak Ibu mau kemana? Ayo, mau seperti apa? Kita selalu menginformasikan dan selalu bertanya kepada semua penumpang khususnya yang mau turun atau mau naik dari stasiun Depok Baru sendiri. Begini. Terima kasih Pak Fajar, terima kasih Mbak Eva, dan selamat bertugas kembali. Ya, Reva dan juga Fadana, seperti itu tadi bincang-bincang kami bersama Humas dari PT Kereta Api dan juga dari Kepala Stasiun, yang mana sampai hari ini semua sudah kembali berangsur normal, dan seluruh penumpang yang setiap harinya menggunakan moda transportasi komuter lain bisa kembali menggunakan transportasi ini untuk setiap harinya dalam bertransportasi dari Bogor maupun ke Jakarta. Untuk sementara itu laporan yang dapat kami sampaikan dari Stasiun Depok Baru. Kembali ke Anda rekan Reva dan Vandana di studio. Ya, terima kasih rekan Wahyudi atas laporan Anda langsung dari Stasiun Depok Baru.